satu untuk saya masukkan dan sampai proses verifikasi sehingga keluarlah di sebuah laporan ini Pak. Nah, sebuah laporan nanti bentuknya adalah di bentuk PDF. Nah, ini contoh. Ini adalah laporan triwulan ketiga, gitu ya. Triwulan ketiga bulan bulan 9, bulan 9 berarti September nih. Tahun 2023, Sektor Desa Pambining Kecamatan Baturing, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan kode desa 3302222204 ini 20%. Nah, di sini kemarin saya Pak namanya ingin melihat sebetulnya seperti apa sih nanti sekotak yang sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 gitu ya. Ternyata ini sudah muncul data seperti ini Pak Dwi. Sebenarnya kita suruh berapa kali, terima kasih tim INE gitu yang membantu Kemendes gitu ya dalam proses siapa sih penerima manfaat dari kondisi uh, apa namanya stunting gitu ya. Dia nanti di generasi emas tahun 2045 itu sudah yakin bebas nya berkualitas. Seperti itu ya. Nah, data sasarannya pertama adalah ini ada 5 paket, 5 paket layanan yang harus disiapkan. Ini terhitung semua Pak De. Remaja Putri ini kemarin saya mencoba gitu ya. Remaja Putri adalah stoknya dari matrik satu gitu ya. Karena dan juga penataan ini harus dibawa ke dalam materi tahun 2024 data ini biar semuanya terang benderang dalam apa namanya dana desa ikut dalam proses percepatan penurunan status. Nah, ternyata di sini sudah muncul seperti ini Pak De. Ini remaja putri, uh, ada calon pengantin dan calon pasangan usia subur gitu ya. Terus ibu hamil dan nifas anak 0 sampai 59 bulan, keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan. Jujur ini memang kemarin saya masukkan data uh, dua ya, dua, satu misalnya Pak. Tapi datanya valid. Uh, Terus berikutnya adalah data cakupan layanan gitu. Nah, cakupan layanan remaja putri itu ada dua yang di dalam indikator ya, yaitu pemeriksaan status anemia HB dan mendapatkan tablet tambah darah TTD. Terus calon pengantin seperti ini nanti munculnya di spotcard HDW-nya gitu ya. Jadi apakah HDW nanti akan muncul atau bisa? Dan nanti pemerintah desa itu dasar mengeksekusi penerima manfaat daripada layanan stunting ya pakai ini. Nah, ini bisa kelihatan gitu. Contoh tadi remaja putih siapa sih namanya? Nah, KPM punya punya namanya gitu. Nah, dalam proses itu apa yang akan dilakukan oleh desa terhadap remaja putih? Nah, terus tadi udah ada indikatornya anemia tidak anemia gitu ya. TTD. Nah, TTD-nya itu pemberian tablet itu uh, harus diberikan berapa satu bulannya berapa, siapa yang menerima jumlahnya berapa. Terus kalau pengantin periksa kesehatan, nanti ini hubungannya dengan laporan dari petugas pendapat nikah itu ya ke desa. Oh ini para calon pengantinnya. Apa yang harus diadopsi oleh desa? Datanya ada di sini. Terus apakah minggu bimbingan? Nah, ya udah kita tuangkan seperti itu. Terus ibu hamil dan ibu hamil kek. Ini ada 4 indikator itu periksa kehamilan nifas peserta keluarga berencana KB pasca persalinan itu ibu hamil kek mendapat tambahan peneliti mengkonsumsi tablet tambah darah PPD. Nah, terus adalah uh, ini yang yang kita bicarakan anak 0 sampai 5 bulan kalau kita 6 tahun ya berarti masa-masa terakhir pengawasan untuk apa namanya dalam hal percepatan perusahaan itu di pendidikan non formal yaitu di PAUD gitu ya baik apa namanya TK ataupun kelompok bermain gitu. Di sini yang harus diperhatikan khususnya oleh kita dan pemerintah desa adalah pemantauan tumbuh kembang. Jadi tentunya harus harus bertanya, harus sinergis dengan tenaga kesehatan. Apa sih yang harus disediakan sarprasnya oleh desa kaitannya dengan pemantauan tumbuh kembang yang
kan gampangannya nah uang banyak pasti ngerti dia mesti ya paling dekat dalam bidang desa gitu. Nah, harus seperti itu pada saat kita tadi menjelang berterbang dari itu penetapan itu bukan ada yang terima. Terus mengikuti kegiatan PKB atau PAUD, bina keluarga berencana PKB. Ini Pak Ade harus apa nih PKB? Itu kan ya aja ya Pak Ade Panuli jadi calon pengantin juga itu kan. Terus Ketua. anak itu kurang atau buruk atau kami mendapat tambahan sisi asupan. Ini yang sering penting itu kan nol sampai 5 itu yang ketiga tuh ya PMT ya. Jadi PMT-nya harus jelas gitu standarnya. Di PMT sesuai dengan kasusnya gitu, jangan disamakan semua dikasihkan menu yang sama gitu ya, padahal kasusnya beda-beda gitu. Ini yang harus mulai uh, di apa namanya dikuatkan data itu sesuai dengan maksudnya jangan sampai apa namanya lain gitu. Terus yang keempat adalah anak mendapat imunisasi dasar lengkap. Nah, itu kan ya kalau ada yang imunisasi dasar lengkap, terus nanti ada tambahan gitu ya. Nah, tambahan itu biasanya tergantung keluarga. Kalau dia punya anak tuh kan ketambahan kan sebagai namanya kegiatan proses benar gitu ya. Terus yang kelima adalah keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan. Nah, apa sih yang ada di apa yang disikapi di sini adalah satu keluarga memiliki satu keluarga. Ya. Nah ini kewajiban ini melalui sebuah edukasi dan terhadap jajaran apa pemerintah desa gitu ya tentang kependudukan gitu ya ini harus bergerak gitu semua pasangan pasangan pengantin setelah jadi pengantin itu mulai diedukasi didorong oleh keluarganya juga oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk membuat satu keluarga gitu apalagi nanti persiapan punya anak gitu kan nah, ini sudah wajib gitu ya memiliki satu keluarga memiliki akses ke sumber air bersih atau minum. Nah, ini kan bagian daripada intervensi sensitifnya gitu ya. Ini katanya dengan biasanya lebih orang kenceng itu apa ya? RTLH ya Pak De ya, RTLH harus dibedah ini. Nah, padahal yang disikapi adalah akses ke sumber air bersih atau air minum tersedia nggak? Di desa itu udah banyak itu kan. Ada yang istilahnya itu pam desa gitu ya, ada yang langsung oleh pam daerah yang masuk ke desa kayak di kami di Batu Raden itu pam air bersihnya ada yang langsung dari pamnya desa gitu ya ada yang itu dikelola oleh ada yang dikelola oleh BUMDes gitu seperti Panas jadi dikelola oleh BUMDes gitu ya juga di desa Semeru juga dikelola oleh BUMDes gitu ada juga yang dari pam daerah yang ke desa kecil di desa Kebumen itu pengelola air bersihnya itu sangat langsung oleh pam daerah. Nah berikutnya adalah keluarga memiliki kapasitas jaminan kesehatan mandiri atau subsidi. Nah, ini saya pernah mengikuti KPM saya gitu ya. Itu dicatat itu. Nanti ditempel di depan, oh itu usianya udah berapa bulan, oh sudah 7 bulan, 8, 9. Nah, ini udah KPM nanya, Ibu udah memiliki kapasitas jaminan kesehatan gitu. Kalau belum nanti di keterangannya belum, kalau sudah ya karena persiapan mau persalinan. Dan biasanya itu sekarang menjadi kewajiban ya, untuk segera mempersiapkan nama gitu ya. Kalau istrinya hamil gitu ya, suaminya udah mempersiapkan nama atau keluarga udah mempersiapkan namanya. Karena apa? Itu akan itu kaitannya dengan kesehatan. Terus yang kelima ada keluarga rentan sosial ekonomi difabel terdaftar sebagai peserta program bantuan sosial PKHBS. Nah ini uh, kita harus dicatat. Nah, terakhir ada keluarga berisiko stunting mendapatkan pendampingan LTPK enggak? Nah ini yang harus dibangun bersama-sama ini. Karena kita pernah gitu ya juga dampingi TPK sama KPM kunjungan lapangan tadi itu di Desa Purwosari. Kita ngeliat oh ternyata begini gitu. Jadi kita harus seperti apalagi kita nggak pernah gitu ya. Itu ya yang kita dampingi itu harus pasti itu ya. Jangan sampai berlama-lama di kantor terus gitu karena fokusnya itu pendampingannya ada di lapangan. Terus selanjutnya adalah kesembilan itu ya. Keluarga beresiko stunting menjadi peserta kegiatan ketahanan pangan. Nah, ini ya biasanya kan
eh, penerima manfaat keluarga itu ada nggak ya apa halaman rumahnya itu ada kan sedikit lahan atau yang enggak ya mungkin tabula kan yang demplot gitu loh Pak. Itu tersedia nggak gitu ya untuk ketahanan pangan. Ini ya ke sini gitu ya. Ini harus mulai, oh kalau nggak ada, ya gimana caranya pemerintah desa itu bisa memberikan memfasilitasi itu. Karena ini bagian terpenting dalam sebuah sistem percepatan rumah sakit. Terus konvergensi layanan, cakupan layanan. Nah, ini cakupan layanan itu satu itu remaja putri, kedua calon pengantin, dan pasangan subur, ibu hamil dan ibu hamil kayak anak 0 sampai 29, keluarga memilih sasaran kantin dan keluarga besar terus di desa gitu. Nah, terus fasilitasi desa. Nah, ini fasilitasi desa ini mohon maaf ini yang hadir pada sesi pagi hari ini adalah bisa membuka gitu ya ini raportasinya. Seperti apa sih desa kan berperan sebagai memfasilitasi terkait dengan percepatan vaksin. Itu adalah angka konvergensi desa tahun sebelumnya. Gitu. Ini datanya jangan sampai hilang. Ini saling terkait. Apakah kemarin yang telah dilakukan itu ada penurunannya enggak? Atau ada kenaikannya enggak? Ada apa kesan gitu ya. Terus BNBA-nya siapa? Gitu. Karena itu kan penerima manfaat yang disisir, diselesaikan oleh pemerintah desa. Terus yang kedua adalah jumlah alokasi anggaran dan desa untuk kegiatan tadi termasuk insentif kader. Nah ini yang oke nih Pak Denny. Ini di sini saya yakin hadir ada pemerintah dari pemerintah desa, mungkin perangkat desa, sekdes, nah, kepala desa, gitu ya, dan juga dari PD pemerintah. Ini harus di apa namanya harus diikat gitu ya. Jumlah alokasi anggaran dana desa, berarti ini katanya dengan tagging gitu ya. Taggingnya harus jelas gitu ya. Kalau siapa sih yang berperan dalam apa namanya lokusnya 0 sampai 5 9 bulan itu kan ada disebutkan anak 0 sampai siapa sih yang berperan di sini gitu ya. Nah makanya itulah para alokasi anggarannya terus masuk investasi kader apakah hanya kader-kader tidak kader yang ikut dalam proses sebuah tim percepatan pada publik setelah di itu kan ada lagi yang lebih lagi ya saya kedua di tingkat kecamatan tidak ada tanya gitu makanya dipergunakan seluruh organik yang telah dibentuk desa memiliki KPM TPK dan kader posyandu yang dilatih menggunakan modul umum nah ini nah, kan kemarin saya belum apa namanya kader saya belum tuntas gitu ya makanya masih dijawab juga nah, ini adalah yang berikutnya ya tempat desa melakukan rapat evaluasi minimal ini rapat evaluasi minimal 2 kali dalam 1 tahun atas pelaksanaan konvergensi stunting. Berarti ada rembuk stunting ya Pak. Tadi Pak Jinggo tentang rembuk stunting. Ini ini dijawab dijawab dengan data. Gitu. Ya, sampai uh, nanti apa namanya korelasinya terhadap di RAB berapa kali. Memang itu ditanya gitu kan di alokasi kinerja ataupun di IDEF berapa kali bisa melakukan evaluasi kinerja terhadap pemeriksaan 1 kali 2 kali gitu. Padahal di sini bisa 2 kali. 2 kali di bulan apa? Ya berarti kan 1 tahun 2 kali berarti satu cuma semester kedua. Nah, terus desa melibatkan warga dan multi pihak dalam bersamping desa. Nah ini di sini adalah di dalam rembuk stunting gitu ya. Ini koordinatornya KPM, oh saudara-saudara saya KPM dan juga para penegak pengurusan untuk ikut wajib gitu ya mendampingi bagaimana secara teknis pelibatan warga desa dalam stunting. Nah, di mana di desa itu kan sudah ada RDN. Nah itu dilibatkan nanti seperti FGD ditarik ke untuk stuntingnya nanti gitu ya, sebagai peserta. Kendala yang dihadapi, nah ini harus dijawab. Nah ini kemarin kami coba itu apa yang menjadi dana. Ini kendala apa yang dihadapi karena ini adalah bentuk daripada sebuah kolaborasi antara KPM eh, juga dengan pemerintah desa, baik itu di dalam Muktamar atau Bukades, nanti akan terungkap.
kendala apa yang dihadapi. Mungkin ini adalah bagian materi Pak Ade, karena ini sudah mulai dikit-dikit gitu ya, mau ke apa namanya tadi musyawarah desa tentang kaitannya dengan penetapan ke APD. Mungkin hal ini yang sedikit saya memantik aja gitu. Jadi pada dasarnya kita dalam berbicara dalam pembangunan desa dalam dasarnya dan semua yang terlibat dalam proses pembangunan desa, komponen-komponen itu harus dirangkul. Semua berperan dan itu menjadi kunci keberhasilan bagaimana bisa menuju pada sebuah kemandirian. Bagaimana itu sebuah evaluasi diterjemahkan dalam teknis, ada sebuah sinergitas uh, dan kita sebagai TPP bareng dengan Binwas yaitu jajaran OPD, dalam ini adalah camat dan jajarannya gitu ya, dan juga terhadap mitra dampingannya kita yaitu pemerintah desa gitu. Jadi yang saya susun adalah nanti alat yang akan kami monitor itu ini gitu. Ini sodorkan kepada camat ini Bapak indikator yang ada di dalam tahapan pilkada seperti ini. Nanti biasanya dia atau ada atau tidak, kalau ada itu buktinya apa gitu. Terus kalau tidak ada tindak lanjutnya seperti apa kemana sudah. Seperti itu yang dilakukan sehingga pada saat kita turun di sebagai penanganan itu turun ke desa itu jelas turunnya kita ke tim RKP itu jelas apa yang menjadi outputnya, outcome-nya dan impact sosial. Nanti kalau gitu uh, sebuah kegiatan supervisi, koordinasi pendampingan itu nampak gitu ya. Di situ baru ada sebuah dokumen-dokumen lain, mungkin ada ngasihkan dokumen apa namanya bentuk apa tadi yang panduan ataupun alat controlling atau alat apa namanya monitoring gitu ya. Ada dokumen yang foto. Itu saja Pak Des, tapi sekali lagi saya makasih Pak Des atas sumbangsihnya, share-nya di pagi hari ini hanya satu, bisa-bisa kita kuatkan bahwa desa mampu dan desa bisa menuju sebuah pada kemajuan kemandirian kita. Dan kita sebagai tenaga profesional yang fokusnya ada di desa. Kita turun ke desa, kita belanja masalah, kita selesaikan yang ada di desa, kita berikan yang terbaik untuk desa. Terima kasih atas penjelasan dan dari Pak D. Panidi. Salam hormat Pak D pada seluruh parlementer gitu ya. Kami siap satu sistem kita bekerja untuk memuliakan desa dengan menuju pada sebuah kemandirian desa gitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada seluruh kerabat desa yang hadir di Zoom dan di YouTube. Selamat berjumpa kembali esok hari pada hari Kamis. Ruang Sangka Desa tetap hadir di pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat dan tetapkan saat berjumpa untuk kita turun di sini kita melakukan aktivitas kembali kita para tenaga profesional apa sih yang akan dilakukan pada hari ini untuk turun ke desa kita makin cakap desa makin mantap. Salam desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.